Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya anak-anak dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling kita minggu ini. Namun agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Nabil. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, mudah-mudahan semuanya tetap pada sehat ya. Sekarang ibu mau ngecek dulu nih kehadirannya satu persatu. Risa hadir. Oke anak-anakku, jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai potensi diri. Sebelumnya ada yang tahu apa sih potensi? Ada yang tahu potensi itu apa sih? Pernah dengar tapi? Apa coba? Ada yang tahu? Kemampuan seseorang, betul kata Yulia. Ada lagi yang mau berpendapat? Potensi itu apa? Perkembangan. Bagus juga. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mengenali potensi diri kita dengan kecerdasan majemuk. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama, setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini, kalian itu mampu untuk menguraikan apa sih pentingnya dari mengenali potensi diri dengan baik. Yang kedua, setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini, kalian juga mampu untuk membedakan ke-8 jenis kecerdasan. Dan yang ketiga, setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal, itu kalian juga mampu nanti untuk menentukan kecerdasan dominan di dalam diri kalian itu sebagai potensi kalian. Baik anak-anakku, sebelum masuk ke materi kita akan ada kesepakatan dulu di dalam kelas ya. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Semuanya sudah siap untuk mengikuti layanan? Siap. Oke, kalau sudah siap untuk mengikuti layanan, kita akan langsung kepada layanan hari ini. Kita cek dulu konsentrasinya ya, boleh? Kalau ibu bilang 1, kalian tepuk tangan 1. Kalau ibu bilang 2, kalian tepuk tangan. Kalau ibu bilang 3, semuanya jangan ada yang bersuara. Oke, siap? Oke, konsentrasi, siap. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 3. Udah konsentrasi semuanya. Oke anak-anakku, kita akan membahas tentang apa itu potensi diri. Tadi udah ada yang berpendapat, katanya kemampuan diri, perkembangan, itu juga betul. Jadi potensi diri itu anak-anakku bisa dibantu dibaca Reza. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang produktif maupun yang tak terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau digunakan secara maksimal. Oke, terima kasih Reza. Jadi potensi diri ini anak-anakku merupakan sebuah kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud, yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya dipergunakan. Oke, selanjutnya. Jadi bagaimana cara untuk mengetahui potensi diri? Sebetulnya anak-anakku banyak sekali cara bagi kalian untuk memahami potensi diri. Tapi kalau ibu sebutkan satu persatu itu akan panjang ya, sampai malam mungkin nanti kita baru pulang ya. Jadi ibu hanya akan menjelaskan salah satu cara kita untuk mengetahui potensi diri itu adalah dengan mengetahui kecerdasan kita. Dengan konsep kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu adalah sebuah kecerdasan yang didapatkan dari kemampuan belajar, dari pengalaman dan ilmu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
ada 8 jenis kecerdasan yang harus kita ketahui. Tapi dalam hal ini ibu tidak akan jelaskan satu persatu dari setiap kecerdasan. Karena kegiatan kita di layanan ini adalah window shopping, yaitu berbelanja ilmu dari kelompok. Jadi nanti kalian akan ibu bagi ke dalam 8 kelompok sesuai dengan setiap jenis kecerdasan. Setelah nanti kalian diberikan 8 jenis kecerdasan ini, nanti kalian akan berkumpul di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus membuat nanti materi yang ibu berikan itu dalam bentuk poster. Posternya itu bisa kalian gunakan dengan menggunakan aplikasi Canva. Kalian udah sering kan ya buat poster dengan aplikasi Canva, betul ya? Sip. Oke anak-anakku, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 8 kelompok dengan cara berhitung saja ya, yang simpel. Mulai dari yang paling belakang, dari Retisha. Oke, sekarang silahkan yang tadi nomornya sama, yang satu berkumpul dengan satu dan seterusnya. Untuk kelompok 1 di sini, 2 di belakangnya, 3 di belakangnya, 4, lalu 5, 6, 7, dan 8. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing dan HP-nya dibawa ya. Ini akan diberikan sama ibu materinya ya, sudah ibu siapkan. Tapi kalau kalian mau mencari materi tambahan, silahkan kalian untuk membuka mesin pencari di smartphone-nya masing-masing ya. Silahkan HP-nya digunakan hanya untuk mencari informasi dan juga mengakses Canva. Silahkan mulai untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Ada yang belum? Yang masih ada yang belum, nanti bisa dilanjutkan kerja kelompoknya nanti setelah di rumah ya. Jadi nanti kalian bisa melanjutkannya bekerja di rumah masing-masing dan juga nanti di print di kertas apa tadi? A3. Selanjutnya kita akan cari tahu kecerdasan kita dengan berbelanja ilmu atau window shopping. Sekarang silakan tentukan 2 orang yang nantinya akan bertugas sebagai penjaga toko, lalu 2 orang lagi yang bertugas sebagai pembelinya. Yang bertugas sebagai penjaga toko itu kalian harus menjelaskan poster yang sudah kalian buat kepada teman-teman kalian yang nanti akan mengunjungi toko kalian. Bisa dipahami? Bisa. Membuka melihat gambar-gambar daripada membaca teks. 8 dalam berargumentasi, mencoba menjaga jarak dan tetap berdiam diri. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu ke kelompok 3 tentang kecerdasan visual spasial? Sudah cukup? Oke, lanjut ke kelompok 4. Ayo, bergerak lagi ke kelompok 4. Kami dari perwakilan kelompok 4 berdasarkan kecerdasan kinestetik dasari. Kecerdasan kinestetik dasari atau kecerdasan fisik merupakan suatu kecerdasan yang membuat seseorang mampu atau terampil menggunakan tubuhnya untuk melakukan gerakan-gerakan seperti berlari, menari, melakukan sesuatu, dan lain-lainnya. Poin-poin dari kinestetik dasari ini ada 8 poin. Yang pertama yaitu suka berolahraga, yang kedua senang menyentuh benda yang dilihat, yang ketiga menggunakan banyak gerakan tubuh ketika berbicara, yang keempat cenderung mengetuk jari atau memberikan pena atau pensil selama jam pelajaran, yang kelima menyukai kegiatan-kegiatan seperti berpegangan, menjahit, dan membuat bentuk-bentuk, yang keenam tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama, yang ketujuh mengingat sesuatu
silahkan dijawab. Baik, seperti yang telah ditanyakan oleh Agida tadi bahwa apakah kecerdasan kinestetik jasmani hanya menyukai hal-hal yang berkaitan dengan olahraga? Menurut jawaban saya sendiri, tidak hanya menyukai jenis-jenis olahraga, tapi yang mempunyai kecerdasan kinestetik jasmani juga, seperti yang telah dituliskan di dalam kolom bahwa yang mempunyai kecerdasan kinestetik jasmani menyukai kegiatan-kegiatan seperti memasangan, menjahit, dan membuat bentuk-bentuk, yang mana ketiga hal tersebut jelas berbeda dari yang namanya olahraga. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan semuanya untuk bertukar informasi, ayo berdiskusi. Tadi yang didapatkan dari kelompok yang dikunjungi itu apa saja? Sesuai dengan janji Ibu minggu lalu, kita akan cek kecerdasan kalian itu sebenarnya yang dominan itu dalam apa? Silahkan kalian buka HP-nya masing-masing. Kemudian buka grup WhatsApp. Sudah selesai semua kan ya? Sudah. Itu bisa dilihat langsung kan hasilnya apa? Sudah ya, terlihat. Jadi kalian itu kecerdasan dominannya itu apa? Boleh Ibu tanya Risa, hasilnya tadi apa? Kecerdasan dominan Risa? Aku dominan di kecerdasan interpersonal, kecerdasan kinestetik jasmani, dan kecerdasan verbal linguistik. Jadi dengan tes itu kalian jadi bisa tahu ya kecerdasan masing-masing dari kalian itu apa. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Oke. Kalau sudah selesai tadi untuk melihat kecerdasan dominan kalian, silahkan. Tadi sudah Ibu tanyakan yang Risa dan juga yang Elmira. Dan sekarang diisi untuk link LKPD-nya. Silahkan. Sekarang Ibu mau tahu dulu kira-kira apa sih kesimpulan dari kegiatan tentang mengenal potensi ini. Ada yang mau menyimpulkan? Boleh Elmira, silakan. Kesimpulan yang menurut dari materi ini itu bahwa seseorang memiliki kemampuan dan kekuatan kesadaran baik yang sudah terwujud maupun yang belum terwujud. Oke, Lalu dari cara itu kita dapat mengetahui bagaimana cara kita mengembangkan potensi tersebut. terima kasih, beri tepuk tangan. Dan betul tadi seperti yang diungkapkan oleh Elmira ya. Jadi setiap kita itu punya potensinya masing-masing. Dengan tadi kita ikutan tes kecerdasan majemuk, itu kita itu jadi tahu ya potensi kita itu di bidang apa, terus kecerdasan kita itu yang menonjol itu dalam bidang apa. Ibu harap setelah kalian memahami potensi kalian itu masing-masing apa, gak ada lagi yang merasa insecure di dalam kelas ini. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa diambil hikmahnya dari kegiatan kita hari ini? Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu akhiri kegiatan hari ini? Tidak ada. Tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup jelas semuanya? Cukup. Kalau sudah cukup berarti silakan kalian isi link evaluasinya di link yang sudah Ibu berikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini tidak terasa ya waktu yang kita lalui. Kita sudah sampai jam 1 lewat 40 menit. Mudah-mudahan informasi yang Ibu berikan, lalu layanan yang Ibu berikan itu bisa bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Kita tutup kegiatan ini dengan berdoa kembali. Silakan dipimpin oleh Rihade. Pimpin doanya Rihad. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.